Oke guys, kali ini ada servis yang dari pasar. Nah, ini dia mau ganti baterai atau mau servis. Ini kayaknya sih nggak ada apa-apa. Oh iya, ini dol guys. Ini ada jam, ini dol. Dan kebetulan ini menggunakan mekanisme teknik klasik, yaitu pada mesinnya ini tuh nggak bisa dilepas. Lepasnya tuh harus dari kaca ini guys, tuh seperti ini. Itu bisa ditandai. Di sini aku belum bongkar, namun di sini bisa ditandai ininya kecil. Ini cara servisnya nggak seperti jam tangan lainnya, apalagi ini mesinnya dol ini. Ini orangnya buru-buru ini. Aduh, gimana ini cara alternatifnya? Oke, kita coba dulu guys ya, kita bongkar dulu. Siang-siang ini panas, enaknya kan tidur guys ya. Malah tadi ya kita syukuri aja guys. Cara bukanya ini tuh nggak boleh sembarangan. Kalau asal-asalan nanti malah ininya pada luka, ini belakangnya ini. Nggak bisa ini. Oh, ini udah mulai luka itu. Bentar guys, tak cari apa enaknya. Coba aku menggunakan ini guys, tak cari dulu bahannya guys. Menggunakan Draiman. Menggunakan Draiman. Ini kalau tak nanti malah jelek. Oke, aku lewat sini aja, lalu gunakan ini guys. Nah, cukup seperti ini aja, itu nggak kelihatan. Cara membuka teknik seperti itu sebenarnya teknik handal. Cara membukanya cukup kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bukanya kayak gini tek itu biasanya nanti pinggirannya pada luka gitu. Kita bukanya mainnya secara halus saja. Jadi kita tek satu kali saja. Kalau sudah longgar kayak gini, teman-teman bisa menggunakan ini gitu. Itu tekniknya. Ini jam perhiasan ya. Oh, ini juga harus sebentar, kurang ini guys. Nah, congkal ini segini saja coba. Gitu. Oh iya, ini udah parah ini guys kerusakannya ini. Nah, tadi lukanya tadi kayak gini. Habis kebongkar luka dikit kayak gini tuh enggak kelihatan. Kalau misalkan teman-teman dari samping kayak gini kan susah kayak tadi itu, nanti malah ini jadi luka gitu. Jadi mainnya main halus gitu. Ini IC-nya ini guys. Ini orangnya buru-buru, kalau tak perbaiki itu lama. Ya udah, ganti mesin saja atau bagaimana, nanti coba kita lihat solusinya ya guys ya. Aduh. Ini agak rumit ini guys. Sebentar ini. Ini sebentar kita lepas dulu ini. Ini nggak bisa kalau tak tarik gini tuh nggak bisa. Nanti jarumnya masangnya bagaimana ini. Sebentar guys ya, sebentar. Gunain benda yang tumpul. Gunakan benda yang tumpul. Ini tuh enggak tumpul tapi tipis. Kalau misalnya aku gunain ini gimana? Tidak bisa guys.
Jadi caranya itu kalau aku kayak tadi mana, nah, kalau menggunakan cara ini tuh dia otomatis luka ini. Tapi tak coba dulu. Oh nggak bisa, nanti malah luka bodinya. Berarti caranya aku harus membongkar mesinnya dulu guys. Oke, kita bongkar dulu mesinnya. Pertama baterainya dulu kita bongkar. Setelah itu kita bongkar dulu mesinnya ini seperti ini. Nggak bisa langsung pada kasus jam tangan ini tuh nggak bisa langsung ditekan gitu, nggak bisa guys. Nah kita harus bongkar dulu mesinnya. Nah ini mesinnya udah terbakar kayak gini, udah bocor. Nah, ya kelihatan nih guys, udah bocor nih mesinnya. Sebentar ini tak lengkungin dulu. Nah biar jadi kalau lengkung kayak gini kan dia seperti kuku kan, mencapit gitu, mencapit-capit. Nah, oh, dia kurang mencapit, kurang mencubit. Nah, ini udah gini aja. Nah itu capit menghancur. Nah kita bongkar semua dulu. Oh, jangan langsung dari mesinnya itu, takut nanti malah apa itu lepas, nanti jarumnya itu nanti malah patah. Jadi caranya harus membongkar kayak gini. Nah ini di jarumnya ini tuh tidak patah, dia pelan-pelan ya. Itu masih ada jarumnya di sini, masih, meskipun dol jarumnya masih nempel. Nah ini ya guys ya, kita bongkar dulu semua. Udah lepas dan nggak patah, ini jarumnya udah lepas dan nggak patah. Kalau patah mesin malah bahaya. Gitu. Nah seperti ini. Lalu setelah proses pembongkaran mesin kayak gini, penghancuran mesin, kita gunakan metode yang asik. Coba menggunakan ini biar nanti ini enggak luka juga. Menggunakan kain ya, biar nanti pada casingnya ini tidak terjadi luka gitu. Double. Nah di sini nggak luka, ini aman. Lalu di sini juga kita gunakan kain seperti ini. Yang langsung di sini aja biar terbuka mudah. Nah gitu. Nah seperti ini guys ya, bongkarnya itu seperti itu. Kenapa aku tadi menggunakan kain? Kalau misalkan aku tidak menggunakan kain, otomatis di sini kayak gini tuh akan terjadi lengkungan kayak gini gitu. Nah itu mau menggunakan teknik khusus ya dalam membuka
jam tangan ini dia kita menggunakan teknik khusus yang kemungkinan tukang servis lainnya tuh belum memahami gitu. Ini model kacanya cembung, jadi gini ya, lensa, kaca lensa, kita bisa lihat lensa ya. Itu masangnya tuh nggak boleh kebalik. Kalau kebalik itu nggak bagus buat kesehatan mata. Sebentar, kita pasang ini dulu guys. Ini jam-jam model lama, model klasik itu modelnya kayak gini rata-rata ya. Kalau model klasik aku juga menggunakannya ya juga mesin klasik guys. Nah gitu, karena berdebu ini juga namanya klasik, tak bersihkan dulu. Nah, sesuatu yang berdebu kan klasik ya. Klasik kan harus berdebu, nggak ada klasik yang mulus, itu nggak ada, jarang. Kecuali kita sudah servis, kita cuci ya, cuci menggunakan teknik ETSA atau teknik apa itu, pencucian khusus untuk jam, itu bisa seperti baru lagi. Besok tak ajarin bagaimana caranya. Nah, jam tangan udah lama, udah bulukan, kalau udah kita bleaching, kita cuci menjadi baru gitu. Khususnya jam-jam antik gitu ya. Ini sebentar. Untuk pemasangannya ini mudah ya. Tadi teknik yang mungkin paling berharga itu adalah teknik pembongkarannya tadi, dan juga pemasangannya gitu. Kalau teknik pasang mesin dan lain-lain di konten yang awal itu sudah sering kita pelajari. Nah, karena dia tidak menggunakan kalender, di sini kita bisa memasang bebas. Oke, kita lepas dulu biar enak. Ini sedikit bengkok ya, kayak kurang rata sih, tapi nggak apa-apa. Hati-hati jangan guys, kalau kita gunakan ini aja biar bisa diputar. Nah, ini kalau misalkan tukang servis biasa yang belum memahami sistem pembukaan seperti ini tuh, dia akan rusak itu. Kalau rata-rata dia nggak mau bongkar gitu, kecuali tukang servis profesional seperti kita ini ya, itu baru bisa. Teman-teman di sini sudah sampai tingkatan profesional sudah ya. Gitu. Alatnya sama namun tekniknya yang berbeda. Kalau misalkan cari alatnya cukup mudah, nggak cuma pinset saja gitu. Namun yang menjadikan mahal adalah pengalaman dan tekniknya. Di sini teman-teman sudah, kalau melihat video tutorial saya sini, ibaratnya tuh sudah kayak kursus gitu. Jadi di sini semua eksperimen maupun pengalaman saya itu tak tuangkan semua di sini. Coba kita lihat, oh ini nggak nempel jarumnya. Oke, saatnya kita pasang baterai. Sesi pemasangan baterai guys, kita cek ya, mudah-mudahan nggak bisa, soalnya tadi belum dites. Oke, bisa guys, jadi nggak ada masalah. Oke,
Nah, ini baru teknik pemasangannya seperti ini. Pasang kacanya nanti kita pasang dulu ininya supaya center gitu, maksudnya ininya pas gitu, maksud saya gitu. Nah gitu sudah pas. Kalau pasang knopnya ini dulu sama ininya dudukan mesin gitu. Nah ini yang penting dia nggak geser. Nah seperti ini, yang penting dia nggak geser. Udah begini dulu. Ini pun kita harus cari perumahan dulu. Pada kaca ini tuh ada perumahannya, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik itu nggak muat. Kita bersihkan dulu kacanya. Oke, ini sistemnya adalah sistem cembung kayak gini guys, jadi nggak boleh kebalik. Cara masang kacanya itu nggak boleh kebalik gini. Langsung saja kita proses masukkan kaca kayak gini. Nah, di holdernya ini dimasukkan dulu, nggak boleh ininya dulu dimasukkan, tuh salah, kebalik itu. Sebentar kita bersihkan lagi. Nah kita holdernya itu masukkan seperti ini lagi. Oke guys, ini dimasukkan dulu, diratakan lah, sejajarkan, seimbangkan. Nah gitu, sama entah bagaimana Anda membahasakannya gitu, terserah. Yang penting intinya adalah balance, seimbang, sejajar. Lalu ini pada ujungnya itu kita dorong dikit-dikit aja. Yang penting masuk semua dulu. Jangan buru-buru ya, jangan keburu nafsu istilahnya gitu. Nah ini untuk bisa menggunakan ini juga bisa. Namun hati-hati menggunakan ini tuh biasanya sebentar, kalau menggunakan ini tuh takutnya tergores pada bagian dindingnya. Aku menggunakan tatakan ini aja lah ya, ini enak. Oke, kita pasang kembali. Kalau nggak bisa nanti ada tekniknya lagi. Kalau nggak bisa menggunakan tangan manual, kita menggunakan teknik. Kita coba dulu dengan tangan manual. Oke, ini udah, ini pas. Tuh gak bisa guys, dengan manual tuh gak bisa. Gak susah, gampang sih ini. Waduh, coba tak ginikan dulu lah, ini bisa nggak? Mau nggak? Kalau mau kayak gini ya nggak apa-apa sih. Tapi biasanya kalau gini nggak mau dia kacanya.
Oke. Nah, ini aja cukup. Waduh, kurang guys, nggak bisa ini. Oke, kita lepas dulu, coba lepas dulu. Nah, kita lepas gunakan teknik sejajar gini, coba bisa nggak gitu, maksud saya gitu. Iya. Udah. Aduh, ada kotoran dikit. Itu mempengaruhi, kotoran dikit kayak gini itu mempengaruhi. Nah, itu. Tuh, ini pun juga ini masuk, tapi kalau tak ini di senterkan dulu yang sini, nanti takutnya sudah kepres malah tidak bisa itu, nanti sudah press kacanya tuh malah ininya nggak center, nah, gitu malah repot nanti. Oke, ini udah. Nah, ini udah masuk guys. Aduh, malah ini patah dalam guys. Aduh, sialnya tuh di situ lagi guys, ini patah guys. Yang mudah-mudahan nggak patah anunya guys. Sebentar, ini bisa nggak sih? Aduh, tadi aku lupa guys, patah dalam malah. Mana tadi? Aku lupa cabut aja tadi. Bisa masuk tapi malah ininya patah ini. Mudah-mudahan nggak patah di mesin ya guys. Kalau patah di mesin ya gimana? Kayaknya sih enggak, soalnya enggak patah di mesin guys. Tadi aku lupa cabut masalahnya gitu. Sudah tak ukurnya, jadi ini udah bisa guys. Nah, ini solusinya tuh tinggal gimana, motong ini aja. Ini udah bisa. Teknik tingkat tinggi nih guys. Sekali lagi tuh pada jam tangan ini bukan masalah harga jam tangannya, tapi tekniknya yang mahal, itu tekniknya. Jadi dengan teknik ini kita bisa membongkar jam tangan yang harga jutaan, ratusan juta menggunakan teknik yang sama gitu. Kalau nilai jamnya itu bisa murah ya, bisa 10.000 hingga sampai jutaan, namun tekniknya itu yang mahal gitu guys. Jadi kalau misalkan sini mau bermanfaat, tonton saya terus, jangan dijeda ya gitu. Tonton secara detail kalau mau ilmunya bermanfaat dan paham betul, supaya nanti kalau praktek servis, nah itu habis belajar dari jendela wali gitu, berarti udah bisa mengaplikasikannya dalam bidang profesi seperti orang servis atau apa gitu, atau untuk hobi. Nah itu juga bisa. Tontonnya dari awal, dari bab pertama, nah, gitu. Seperti ini guys. Ini tak masukin lagi. Kalau untuk ukuran sekedar ditonton saja nggak apa-apa, buat pengalaman
buat referensi ya, buat hiburan, buat tontonan juga bisa guys. Ini udah jadi nih, tekniknya itu lumayan sulit tadi, teknik mahal ya. Nah ini udah jadi, terus bukan sekedar nganu ya. Ini biasanya pada jam-jam mewah itu cara bukanya kayak gitu. Lalu kita pasang ini kembali. Kita pasang, tarik, udah kencang. Nah ini bisa juga ada menggunakan press, tapi kalau kecil kayak gini kayak enggak. Ada sistem press, kalau nggak bisa ditekan ya dia menggunakan press. Nah seperti ini guys. Jam cewek ini. Nah, itu biasanya digunakan cara-cara jam-jam Swiss ya guys ya. Jam tangan ini biasanya digunakan model-model Swiss, cara buka seperti itu, jam-jam klasik dari Swiss. Oke, seperti inilah materi pelajaran kita hari ini. Nantikan di segmentasi atau di bab-bab pelajaran kita lainnya.